Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5575 terlalu banyak berpikir. Lautan kesengsaraan telah sepenuhnya diaktifkan. Jadi, bintang kegelapan Mingnu ini memang merupakan pendukung permaisuri Mingyue. Qin Chen mengangguk, dan guntur tak berujung di telapak tangannya menghilang seketika, lalu dia mengangkat tangannya, dan bintang gelap itu langsung terlempar ke bintang gelap Mingnu. Bintang gelap Mingnu buru-buru mengambil alih bintang gelap, dan langsung merasakan hubungan dengan bintang gelap lagi, hatinya dengan cepat menjadi rileks. Dan dia memandang Qin Chen dengan ngeri. Harta yang dianugerahkan oleh permaisuri sebenarnya dikendalikan langsung oleh orang di depanku ini, apa yang terjadi? Pada saat ini, gadis dunia bawah bintang kegelapan sangat ketakutan. Bahkan kaisar yang paling kuat pun tidak dapat mengendalikan kekuatan dosa yang ditinggalkan oleh permaisuri. Jika tidak, dia tidak akan mampu berdiri di dunia bawah ini selama bertahun-tahun. Tapi barusan, Qin Chen melirik bintang kegelapan Mingnu yang terkejut, dan berkata dengan tenang. Meskipun kamu memang tangan rahasia yang ditinggalkan oleh permaisuri Mingyue saat itu, tempat ini sekarang penuh dengan bahaya, dan sebuah klon menghilang begitu saja. Meskipun tidak ada kirim kembali berita apapun. 5. Kaisar Yue Ming takut tidak akan lama lagi dia bisa merasakan situasinya, jadi saya tidak ingin Anda memiliki keraguan lagi dan mengatakan yang sebenarnya sesegera mungkin. Qin Chen menatap Darkstar Mingnu, matanya sangat agresif dan menindas, membuat Darkstar Mingnu berkeringat dingin di dahinya dan merasakan tekanan yang luar biasa. Jika bintang kegelapan Mingnu tidak tahu cara berbicara, Qin Chen harus mencari jiwanya. Bintang kegelapan Mingnu menolak tatapan Qin Chen dan berkata dengan wajah jelek, bukannya aku tidak ingin mengatakannya, tapi Taiyin Mingnu dan suku Abai sini. Permaisuri menghilang karena jurang yang dalam saat itu, bagaimana dia bisa sepenuhnya mempercayainya? Jadi kamu khawatir tentang ini? Qin Chen mengangguk, menatap Taiyin Mingnu, mengangkat tangannya, dan wus, Taiyin Mingnu ditangkap olehnya dalam sekejap. Dan kemudian dia melakukan tendangan voli di atas kepalanya dan meraihnya. Ledakan. Aura menakutkan melonjak, dan jiwa Taiyin Hades dan Black Lotus langsung diambil dari udara. Kedua jiwa itu tampak ngeri. Pada intinya, tanda-tanda guntur langsung terungkap, bersinar terang. Tanda jiwa. Bintang gelap Mingnu memandang Qin Chen dengan kaget. Qin Chen menekan telapak tangannya ke bawah, dan boom, jiwa kedua orang itu segera kembali ke tubuh mereka. Tubuh mereka lemas, dan mata mereka penuh ketakutan. Pada saat itu, mereka merasa hidup dan mati mereka sepenuhnya ada di Qin. Tangan Chen perasaan seperti itu. Itu sangat menakutkan sehingga mereka tidak dapat membentuk perlawanan apapun di dalam hati mereka. Manusia adalah pisau dan pelayan, dan saya adalah ikan dan daging. Pada saat itu, mereka bahkan merasa bahwa apapun yang diminta Qin Chen, mereka harus mematuhinya. Qin Chen melirik Taiyin Mingnu dan berkata, datang dan jelaskan padanya. Taiyin Mingnu berlumuran keringat dan buru-buru berkata kepada bintang gelap Mingnu. Bintang gelap, saya memang berkolusi dengan klan Abais saat itu. Tapi suci teratai hitam utusan dan klan Abais yang menjebak permaisuri bukanlah kelompok yang sama. Kaisar, yang mengandalkan utusan suci teratai hitam untuk menerobos setelah kaisar menghilang. Tidak pernah menjebak permaisuri meskipun menduduki sebagian laut bencana abadi dalam beberapa tahun terakhir. Terima kasih kepada Tuan Qin Chen karena telah menyelamatkan kami sebelumnya. Kami terbangun dari kebobrokan kami dan tahu bahwa hantu harus setia dan tidak pernah mengkhianati leluhur kami.
Jika tidak, kami tidak akan berterima kasih dan lebih buruk dari hantu. Melihat penjelasan Tai Yin Pingnu yang gemetar, Pingnu bintang kegelapan terkejut. Dia sudah percaya pada Qin Chen sejak dia melihat tanda jiwa sebelumnya, jika tidak, dengan kepribadian klan Abais, bagaimana dia bisa rela meninggalkan bekas di jiwa. Memikirkan hal ini, bintang kegelapan Mingnu melirik istana Siming di tubuh Kaisar Abadi, dan akhirnya berkata perlahan. Bintang berdosa ini diturunkan kepadaku oleh permaisuri Ming Yue saat itu. Seiring dengan bintang gelap Ming, semua orang secara bertahap mengerti cerita wanita itu. Ternyata permaisuri Ming Yue telah mendekati bintang kegelapan Mingnu sendirian dan memberinya harta tersebut. Dengan harta tersebut, bintang kegelapan Mingnu dapat mengaktifkan kekuatan dosa di lautan malapetaka abadi. Praktik. Dia juga memintanya untuk tidak memberitahu orang lain, dan jika sesuatu terjadi padanya, dia akan membuat dunia bawah bintang gelap masuk jauh ke dalam inti laut kesengsaraan abadi. Mengaktifkan kekuatan laut kesengsaraan abadi, dan lindungi tempat ini sampai dia kembali. Kemudian, permaisuri Ming Yue menghilang, dan bintang kegelapan Mingnu mengandalkan bintang dosa untuk menerobos ke alam Kaisar Agung, selama bertahun-tahun. Sebenarnya ada kaisar yang ingin mendambakan laut bencana abadi ini pada awalnya. Tapi mereka semua diam-diam diusir olehnya yang menghasut kuasa dosa. Selain itu, permaisuri Ming Yue pernah memberitahuku bahwa jika seseorang datang untuk mengambil alih istana Siming suatu hari nanti, izinkan aku membantu mereka. Berbicara tentang ini, bintang kegelapan Mingnu melirik Kaisar Abadi. Kaisar Abadi tiba-tiba mengerti. Tidak heran kamu terlihat sangat aneh ketika melihat permaisuri Siming, dan mengetahui bahwa Tai Yin Mingnu berkolusi dengan klan Abais. Dia pada akhirnya tetap memihak kita. Sun Mingnu tidak dapat membantu tapi kaget. Berkata, kamu sebenarnya adalah anak tersembunyi yang ditinggalkan oleh permaisuri Ming Yue. Jadi, saat itu, Kaisar Ming Kaisar dari 5 gunung diam-diam datang ke laut bencana abadi. Aku membawanya untuk menyelinap ke kedalaman dari laut bencana abadi dan mencoba mengendalikannya, tapi tiba-tiba. Ini memicu kerusuhan di laut bencana abadi dan menarik perhatian banyak kaisar besar di dunia bawah, mungkinkah Anda? Tentu, bintang gelap Pluto memandang Sun Pluto dengan marah. Sebenarnya, saya sudah lama mengetahui bahwa Anda berkolusi dengan orang luar, tetapi saya tidak memahami Anda. Sebaliknya, saya telah bertahan di lautan bencana abadi untuk menyelesaikan perintah permaisuri. Tapi aku tidak menyangka itu kamu. Ternyata jauh sebelum permaisuri menghilang, dia telah berkolusi dengan Wu Yue Mingdi dan menjebak permaisuri. Gadis bintang kegelapan Pluto dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengambil satu langkah ke depan dan, boom, aura menakutkan tiba-tiba menekan gadis Sun Pluto. Itu seperti gelombang yang ganas, dan dia ingin membunuh gadis Sun Pluto di tempat. Qin Chen melambaikan tangannya untuk memusnahkan niat membunuh dan berkata dengan tenang, jangan terburu-buru mengambil tindakan, saya masih berguna untuk orang ini. Setelah mengatakan itu, Qin Chen menoleh untuk melihat Sun Mingnu. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Ekspresi Dewi Matahari dan Pluto sedikit berubah, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan melonjak di dalam hatinya. Di bawah tatapan Qin Chen, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya berbulu, seperti mangsa yang diincar oleh pemburu, dan dia merasa gemetar. Melakukan apa? Qin Chen terkekeh, ketika Anda mengkhianati permaisuri Ming Yue, mengapa Anda tidak mengharapkan hari ini terjadi? Setelah menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen segera melihat ke kerumunan dan berkata, tekan dia, saya akan mencari jiwanya. Mencari jiwa. Gadis Sun Pluto tiba-tiba berubah warna dan buru-buru berkata, aku bisa memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui. Tidak dibutuhkan. Qin Chen langsung menolak. Bahkan jika Sun Mingnu ingin bekerja sama, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Bagaimanapun, penyiksaan tidak senyaman mencari jiwa.
Alasan mengapa saya tidak mencari jiwa Taiyin Mingnu adalah karena saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang kuasa dosa, dan situasi tidak memungkinkan. Tapi sekarang, Qin Chen memiliki pengalaman mencari jiwa Taiyin Mingnu. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah melahap sumber jiwa Kaisar Ming 5 gunung dan memperoleh sedikit peningkatan di Laut Bencana Abadi. Dia adalah akrab dengan perjalanan itu dan tentu saja tidak ragu-ragu. Aku melihatnya melangkah ke depan gadis matahari dan Pluto, dan menekan tangan besarnya dengan keras di atas kepalanya. Tidak mau. Gadis Sun Pluto menjerit ngeri, dan nafas jiwa yang menakutkan tenggelam langsung ke kedalaman lautan jiwanya. Berdengung. Dalam sekejap, lautan jiwa matahari dan Pluto, yang diserang oleh Qin Chen, berfluktuasi hebat mencoba menahan invasi Qin Chen. Haha, trik kecil sekali. Qin Chen terkekeh dan langsung mengaktifkan kekuatan dosa. Dalam sekejap, dengan keras aura seluruh lautan bencana abadi melonjak. Dan kekuatan dosa ini menembus langsung ke dalam jiwa matahari dan Pluto. Si Mei. Pada saat yang sama, Qin Chen angkat bicara. Teknik paling menawan. Kaisar Si Mei telah mempersiapkan diri dengan baik, dan menggunakan teknik pesona yang kuat untuk menyerang pikiran matahari dan Pluto dalam sekejap menetralisir perlawanannya. Ledakan. Tiba-tiba, informasi yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di benak Qin Chen. Sejumlah besar informasi berantakan dikirimkan secara padat membuat pikiran Qin Chen sedikit pusing. Tetapi dengan pengalaman menginvasi laut jiwa Dewi Taiyin dan Hades, Qin Chen hampir tidak mengalami kerusakan apapun kali ini dan telah menahan dampak informasi ini. Sebaliknya, itu adalah gadis matahari dan Pluto, matanya berkabut, dia tidak bisa menahan erangan, seluruh tubuhnya gemetar dan kejang, seperti penderita epilepsi. Pencarian jiwa yang dipaksakan seperti ini lebih bersifat pribadi dan menakutkan daripada invasi fisik murni, jika tidak hati-hati bahkan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jiwa. Dunia luar. Gadis Taiyin Pluto melihat keadaan gadis Sun Pluto dan mengingat pengalaman sebelumnya diserang dan dicari jiwa, mau tak mau dia merasa takut dan menjadi pucat. Bintang kegelapan Mingnu dan yang lainnya juga ketakutan. Dari segi budidaya, Sun Mingnu adalah seorang kaisar yang kuat, sedangkan Qin Chen hanyalah seorang kaisar semu. Secara teori, dengan tingkat budidaya Qin Chen, apalagi Sun Mingnu yang mencari jiwa. Bahkan jika Sun Mingnu sedang koma, Qin Chen tidak pernah menyerang jiwanya. Mungkin. Tapi sekarang, pemandangan di depan matanya benar-benar membalikkan pemahamannya sebelumnya. Terutama bintang gelap Mingnu, tubuhnya bergetar tak dapat dijelaskan. Untungnya, dia lulus ujian sebelumnya, jika tidak, dia harus melalui pencarian jiwa. Yang akan lebih buruk daripada kematian baginya, dan semua privasinya akan hilang. Membentuk. Setelah beberapa saat, ledakan. Qin Chen menarik tangan kanannya. Sun Mingnu, yang ditarik dari laut jiwa oleh Qin Chen, segera mengerang dan merosot, pakaiannya sudah basah oleh keringat dan dia lemas seperti lumpur. Qin Chen, apa kabarmu? Kaisar Netherworld, Kaisar Abadi, dan yang lainnya semuanya menoleh. Qin Chen tiba-tiba membuka matanya, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek, kami khawatir akan mendapat masalah. Ekspresi Kaisar Netherworld dan lainnya berubah. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, saya pikir dengan mencegah penyebaran berita klon Kaisar Wu Yueming, saya dapat mengulur waktu. Tanpa diduga, gadis Sun Ming ini telah berkomunikasi dengan Kaisar Wu Yueming. Orang ini datang ke Pulau Taiyin sebelum diteruskan ke. Jika beberapa informasi dari Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung tidak dikirim kembali setelah beberapa saat. Dan setelah Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung menjadi curiga dan tidak dapat merasakan tanda tiruannya, maka saat ini, semua orang yang hadir mengubah warna mereka. Dengan kekuatan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, begitu wujud aslinya tiba, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi lawannya kecuali dia menggunakan seluruh lautan bencana abadi untuk melawannya. Terlepas dari yang lainnya,
Hanya satu klonnya yang bisa bertarung 1 lawan 3 dan hampir menang, cara macam apa ini? Di depan 4 Kaisar Agung, Kaisar biasa tidak mampu melawan. Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Kaisar Abadi dan yang lainnya tampak cemas. Dunia bawah tanah, jika wujud asli Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung datang, bisakah kita bergabung dan menambahkan lautan bencana abadi ini untuk melawannya? Bertahan sampai penyembuhan sisi selesai, dan mendapatkan warisan lautan bencana abadi. Qin Chen memandang Kaisar Netherworld dan menyipitkan matanya. Kaisar Netherworld memasang ekspresi jelek di wajahnya, dan dia menyela tanpa berpikir, kamu terlalu banyak berpikir. Ini sama sekali tidak mungkin. 4 Kaisar Agung tidak sesederhana yang kamu kira. Bab 5576. Perlindungan dari dosa. Melihat Qin Chen mengerutkan kening, Kaisar Netherworld menjelaskan, 4 Kaisar Agung adalah mereka yang telah mencapai jalan tertinggi Kaisar. Pada tingkat ini, kekuatan dunia dan bumi yang mereka kuasai berada di luar imajinasi Anda. Sederhananya, Anda melihat ini abadi. Bagaimana dengan lautan kesengsaraan? Semua orang tercengang dan melihat ke laut bencana abadi di bawah, dengan keraguan di wajah mereka apa yang dimaksud Kaisar Nether dengan ini. Kaisar Dunia Bawah berkata dengan suara yang dalam, lautan bencana abadi ini tidak lebih dari tempat penyimpanan yang asal-usulnya telah dipadatkan oleh permaisuri Ming Yue selama bertahun-tahun. Ia memiliki kekuatan ilahi yang begitu besar. Meskipun permaisuri Ming Yue memiliki menghilang selama bertahun-tahun, masih belum ada yang berani membobolnya dengan mudah. Ini masih di luar kendali permaisuri Ming Yue. Begitu permaisuri Ming Yue ada di sini, pernahkah Anda memikirkan betapa mengerikannya lautan bencana abadi ini? Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi serius. Seperti yang dikatakan Kaisar Netherworld, tepat di depan lautan bencana abadi yang tidak berada di bawah kendali permaisuri Nethermoon. Berapa banyak Kaisar Dunia Bawah yang ingin mendudukinya selama bertahun-tahun. Tapi tidak ada yang pernah berhasil. Jika Kaisar seperti Kaisar Simei atau 3 gadis besar Dunia Bawah memaksa masuk, mereka pasti akan jatuh di bawah kuasa dosa yang tak berkesudahan ini. Ini masih merupakan situasi tanpa tuan. Jika permaisuri Ming Yue mengambil kendali sendiri, kekuatan macam apa yang akan dikeluarkannya? Setiap orang hampir tidak dapat membayangkan pemandangan lautan bencana abadi yang luas ini diaktifkan sepenuhnya, pasti berupa gelombang besar yang menutupi langit dengan dosa. Seolah-olah akhir akan segera tiba. Saya khawatir tidak peduli berapa banyak kaisar yang datang, mereka akan tenggelam di dalamnya dan menebus dosa yang telah mereka lakukan. Kaisar Netherworld berkata dengan sungguh-sungguh, Anda juga harus bisa membayangkan betapa menakutkannya hal ini, dan mereka berdua adalah 4 Kaisar Agung. Meskipun permaisuri Ming Yue adalah kepala dari 4 Kaisar Agung, Kaisar Ming dari 5 gunung dan Kaisar Yama dari 10 istana juga tak tertandingi, bukan itu yang Anda lihat di permukaan. Sederhana sekali. Permaisuri Ming Yue memiliki lautan bencana abadi. Apakah menurut Anda Kaisar Wu Yue Ming dan yang lainnya tidak memiliki hartanya sendiri? Jika tubuh asli mereka datang sendiri, maka Kaisar Netherworld menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan, tapi semua orang sudah mengerti apa yang dia maksud. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ekspresi semua orang berubah, dan mereka memandang Kaisar Netherworld, kamu juga salah satu dari 4 Kaisar Agung. Mungkinkah kamu tidak bisa menghentikan Kaisar Netherworld dari 5 gunung? Oh, Kaisar Netherworld menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika saya di masa kejayaannya, saya secara alami tidak takut pada pria dari 5 gunung itu, tapi sekarang saya hanyalah jiwa yang tersisa. Sebelum saya datang ke sini, saya telah meminta Qin Chen untuk tidak begitu penyayang. Namun, sebelum datang ke lautan bencana abadi, sebaiknya Anda pergi dulu ke Gunung Huangquan di bawah komando saya. Kaisar Netherworld tampak mencela.
Jika saya dapat kembali ke Gunung Huangquan terlebih dahulu, saya dapat menggunakan air Huangquan untuk memadatkan tubuh saya dan memulihkan sebagian besar kekuatan saya. Pada saat itu, bahkan jika Kaisar Netherworld dari 5 gunung datang sendiri, saya bisa lawan dia, tapi sekarang. Kaisar Nether menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Gunung musim semi kuning. Qin Chen menyipitkan matanya, lalu tiba-tiba tertawa. Semua orang tercengang. Sudah berapa lama sejak ini terjadi? Qin Chen masih bisa tertawa. Tuan, Kaisar Simei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Apa yang kamu takutkan? Para prajurit akan menghalangimu, dan air akan menutupimu. Saya tidak pergi ke Gunung Huangquan sebelumnya karena Sisi tidak bisa menunggu terlalu lama. Sekarang Sisi berada di lautan bencana abadi. Mungkin belum terlambat bagi kita untuk pergi ke Gunung Huangquan sekarang. Bagaimana menurut Anda? Qin Chen berbalik, menepuk bahu Kaisar Netherworld dan berkata. Bagaimana kalau kita pergi ke Gunung Huangquan sekarang? Semua orang tercengang. Apakah sudah terlambat? Kaisar Abadi tiba-tiba berkata dengan cemas, Paman, kamu mengatakan bahwa wanita muda itu sekarang berada di lautan bencana abadi. Jika kamu pergi, Kaisar Nether dari 5 gunung pasti akan menemukan wanita muda itu ketika dia datang. Saat itu, bahkan jika Kaisar Nether kembali ke Gunung Huangquan, apa yang akan terjadi? Menggunakan wanita itu takut dia sudah. Ya Tuan, jika sesuatu terjadi pada nyonyanya, bahkan jika Kaisar Nether memulihkan kekuatannya, itu tidak akan membantu. Lebih baik biarkan dia tinggal di sini dan menjaga nyonyanya. Kaisar Simei juga buru-buru berkata dengan tatapan serius, Kaisar Nether ini bagaimanapun juga, Kaisar Agung juga merupakan salah satu dari 4 Kaisar Agung di masa lalu. Bahkan jika itu hanya jiwa yang tersisa, jika meledak pada saat kritis, itu pasti akan membawa kerugian bagi dunia bawah 5 gunung kaisar dan berjuang untuk ibunya. Beberapa waktu. Petik 2. Kaisar dunia bawah. Apakah itu tidak masuk akal? Jelas tidak mungkin hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Biarkan aku memikirkannya baik-baik. Qin Chen melirik orang-orang yang hadir, dan matanya perlahan melewati Sun Mingnu, Kaisar Nether, Molly dan lainnya, dan pikiran terus muncul di benaknya. Sial, ide buruk apa yang dipikirkan Demon Qin ini? Ketika Qin Chen meliriknya, yang lain tidak merasakan apa-apa sama sekali, tapi Molly menggigil dan merasa sangat panik. Setiap kali Demon Qin memikirkannya, pasti tidak ada hal baik yang terjadi. Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Qin Chen, dan sebuah rencana perlahan terbentuk di benaknya. Jangan cemas dulu. Ayo kita temui Sisi dulu. Qin Chen menarik napas dalam-dalam saat ini, dia harus tetap tenang. Segera, dia langsung memenjarakan matahari dan Pluto, dan dengan goyah, dia menyapu lautan bencana abadi di bawah. Dengan keras Qin Chen menyelam ke dasar laut, dan Kaisar Netherworld serta yang lainnya mengikutinya. Lautan malapetaka abadi ini mengandung dosa-dosa yang mengerikan. Kuasa dosa yang mengerikan dan aura dosa yang membuat jantung berdebar-debar melonjak, setiap orang merasa bahwa keinginannya terjebak dalam bungkusan dosa. Dan seluruh tubuh mereka akan terseret ke dalam jurang tak berujung oleh kuasa dosa ini, menjadi budak dari dosa ini. Ledakan. Di saat kritis, Qin Chen melambaikan tangannya dan langsung membubarkan kekuatan dosa di sekitarnya, agar Tai Yin Mingnu dan lainnya tidak terkikis oleh kekuatan dosa. Benar saja, orang ini telah dikenali oleh asal-usul permaisuri yang penuh dosa. Mata bintang gelap Mingnu berkilat ke samping, dan sebuah batu besar jatuh seluruhnya ke dalam hatinya. Jika dia memiliki keraguan tentang Qin Chen sebelumnya, sekarang dia tidak memiliki keraguan tentang Qin Chen, jika orang ini memusuhi permaisuri. Sangat mustahil baginya untuk dikenali oleh Yongji Nihai. Kelompok itu menyelam dengan cepat. Setelah beberapa saat, semua orang sampai di inti laut bencana abadi.
Serangkaian pilar formasi yang menakutkan berdiri, dan di tengah pilar formasi terdapat sebuah istana megah. Mekar dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya dan memancarkan aura yang membuat jantung semua orang berdebar-debar. Ini adalah istana inti tempat permaisuri tinggal saat itu. Bintang kegelapan Mingnu menghirup udara dingin dan terkejut di dalam hatinya. Meskipun dia sebagian dikenali oleh permaisuri Ming Yue dan memiliki bintang dosa yang mengendalikan laut bencana abadi, istana inti ini juga pertama kalinya dia datang ke sini. Dan tanda dosa yang ditinggalkan oleh permaisuri saja tidak dapat mendukung kedatangannya ke sini. Itu. Segera, mata dunia bawah bintang kegelapan tertuju pada istana inti di depan, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Jauh di dalam istana, sosok Anggun muncul samar-samar. Sosok ini terus perlahan menyerap kekuatan dosa di sekitarnya, menyebabkan seluruh inti istana sedikit bergetar. Dan di hadapan sosok itu terdapat sebuah gukin yang sederhana dan luar biasa berdiri. Gukin ini mekar dengan cahaya yang tiada habisnya, membungkus sosok tersebut di dalamnya. Mengaktifkan kekuatan dosa yang sangat besar, dan membuat sosok tersebut terlihat seperti seorang dewi. Ini adalah piano iblis 6 keinginan, harta paling berharga dari permaisuri. Bintang kegelapan Mingnu terkejut dan mengucapkan kata-kata itu dengan ekspresi gembira di wajahnya. Bukan hanya dia, Taiyin Mingnu dan Kaisar Abadi di sampingnya juga menunjukkan ekspresi gembira, dan air mata jatuh dari sudut mata Kaisar Abadi. Nona. Kaisar Abadi gemetar karena kegembiraan dan menangis. Nona. Baru pada saat itulah bintang kegelapan Mingnu menyadari bahwa aura sosok itu sangat mirip dengan permaisuri Ming Yue. Sebuah pemikiran yang tidak dapat dipercaya tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia tiba-tiba menatap Kaisar Abadi dan bergumam, "Nona, maksudmu, orang ini milik permaisuri?" Ya, bintang kegelapan, dia adalah keturunan permaisuri, dan dia juga orang yang diminta permaisuri untuk kulindungi seumur hidupku. Yang Abadi Kaisar menangis. Sisi. Qin Chen memandang Sisi di depannya dan bergumam. Sejak Sisi memasuki istana inti, dia telah jatuh ke dalam keadaan halus yang unik ini, seolah-olah sedang tidur, tidak dapat mengeluarkan suara atau fluktuasi apapun. Qin Chen, kalau terus begini, mungkin butuh waktu cukup lama bagi wanitamu untuk menyerap cukup kekuatan laut bencana abadi dan menyelesaikan penyembuhannya, Kaisar Netherworld berbicara. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba, berdengung. Piano iblis 6 keinginan di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan suara. Boom, boom. Saat berikutnya, dua aura menakutkan mekar dari Kaisar Abadi dan Gadis Dunia bawah bintang kegelapan pada saat yang sama, Istana Siming pada Kaisar Abadi dan Bintang Berdosa pada Gadis Dunia bawah bintang kegelapan. Sebenarnya mengambil inisiatif untuk melepaskan diri pada saat ini. Mekar karena teror, nafas. Istana Siming, Bintang Dosa, dan Piano Iblis 6 Keinginan, ketiga harta karun ini bergetar pada saat yang sama, seolah-olah telah membentuk resonansi, dengan suara gemuruh. Seluruh lautan bencana abadi dosa mendidih dengan ganas, dan gelombang aura dosa yang menakutkan mengalir deras ke tubuh Sisi, dan tiga harta karun besar bermekaran, dan sungai perisai dosa yang menakutkan langsung terbentuk di luar istana inti, menjaga Sisi di dalamnya. Semua orang tercengang beberapa saat. Kaisar Netherworld tiba-tiba melebarkan matanya dan berkata dalam diam, "Penjaga dosa. Apa yang terjadi?" Kaisar Abadi dan Gadis Bintang Kegelapan Nether juga merasakan tubuh mereka tidak percaya. Dengan keras, Ming Yue di tubuh mereka adalah tanda yang tersisa oleh permaisuri langsung mekar dengan cahaya ilahi, dan kekuatan dosa mengalir ke dalam tubuh mereka. Menyebabkan aura keduanya perlahan meningkat dengan kecepatan yang sangat lambat. "Paman, kultivasiku meningkat, dan sepertinya aku mampu mengendalikan bagian dari kekuatan laut bencana abadi ini," kata Kaisar Abadi dengan tidak percaya. "Aku juga." Bintang Kegelapan Mingnu memandang tangannya dengan tidak percaya.
Bahkan jika tidak ada bintang berdosa saat ini, dia masih bisa mengendalikan sebagian dari kekuatan lautan bencana abadi ini hanya dengan mengandalkan tanda yang tersisa. Oleh Permaisuri Ming Yue dalam pikirannya. Perlindungan dosa dan integrasi tiga dunia bawah jelas merupakan tata letak Permaisuri Ming Yue. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, tapi bagaimana mungkin? Kaisar Netherworld tampak tidak bisa dipercaya. Permaisuri Ming Yue menghilang secara tak terduga saat itu. Bagaimana bisakah dia melakukannya? Apakah menurut Anda keturunannya suatu hari akan datang ke lautan bencana abadi ini dan meninggalkan perlindungan seperti itu padanya? Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.